Halo guys, di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film Kalki yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang penderitaan yang dialami oleh penduduk sebuah desa bernama Nanjakota di India, karena penguasa di wilayah tersebut merupakan pemimpin yang sangat zalim. Seperti apa mereka melakukan perlawanan? Adakah yang dapat membantu mereka melawan penguasa tirani? Untuk itu yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh politik bernama Laksamanan dan merupakan pemimpin partai AICP sedang berkampanye di desa Nanjakota. Untuk menarik simpati rakyat Nanjakota, Laksamana berjanji akan memberikan keamanan, akan mengembalikan mereka yang selama ini terusir dari tanah kelahirannya di Nanjakota oleh pemimpin tirani yang berasal dari partai DYV di bawah pimpinan Amarnath. Untuk diketahui, Amarnath ini menjadikan desa Nanjakota sebagai lokasi produksi senjata ilegal. Setiap warga yang menentangnya akan dibuang dari tempat tersebut, bahkan tidak segan-segan akan dibunuh. Kebengisannya sungguh telah melewati batas kemanusiaan. Amarnath juga berhasil menjadikan pamannya bernama Vijayan sebagai menteri sehingga memuluskan setiap rencana kotornya. Setelah selesai berpidato, Laksamana turun dari atas panggung dan menyalami kerumunan warga. Tiba-tiba, sekelompok orang yang merupakan suruhan Amarnath bernama Umar menyerangnya hingga perutnya tertusuk oleh anak pisau, dan timbullah kericuhan. Sementara para polisi tidak mampu berbuat apa-apa. Kematian Laksamana tersebut membuat para pendukungnya dan keluarganya meratapi kesedihan. Dan di hari penghormatan jasad Laksamana, ternyata hadir juga kaki tangan Amarnath bernama Apu yang menimbulkan sorak-sorai protes oleh warga yang membencinya. Kemudian pada malam harinya, salah satu pendukung Laksamana bernama Suraj berniat membalaskan dendam kematian Laksamana dengan menyewa pembunuh bayaran bernama Manali untuk menghabisi nyawa Umar dan Amarnath. Lalu keesokan harinya saat berangkat kerja, kepala kepolisian Nanjakota mendapati kerumunan warga di tengah jalan. Ternyata mereka sedang menyaksikan salah satu warga yang habis kena gebuk setelah tokonya dihancurkan oleh gerombolan anak buah Amarnath. Kehadiran sang kepala polisi bukannya mendapat simpati, namun justru mendapat ejekan kalau selama ini kepolisian tidak mampu berbuat apa-apa terhadap anak buah Amarnath. Bukan hanya itu, setibanya di kantor, sang kepala polisi didatangi oleh Umar yang memberi ancaman serius kepadanya, di mana para polisi tidak boleh menangkap anak buahnya dan harus memberi dukungan kepada calon yang didukung partai DYV. Jika tidak, maka Amarnathlah akan langsung turun tangan. Mereka juga tidak diperbolehkan berkeliaran di luar menggunakan seragam polisi. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa polisi tidak punya wibawa sedikit pun. Saat berada di rumahnya, sang kepala polisi merenungi semua yang terjadi, ditambah oleh kata-kata anaknya yang mengatakan kalau ayahnya tidak berguna sama sekali sebagai polisi. Kondisi itu membuatnya menjadi stres berat, sehingga di malam itu sang kepala polisi memilih bunuh diri dengan menggantung diri di kantor polisi. Berita kematiannya pun tersebar hingga disaksikan langsung oleh Amarnath dari ruang rapatnya. Pada malam hari, Amarnath bersama sang Eta mendatangi kediaman Manali, orang yang disewa oleh Suraj untuk membunuh dirinya. Dan setelah dibukakan pintu, Amarnath langsung membacok dada Manali hingga tewas.
Sementara di kantor DYP, Apu baru saja mendapatkan kiriman setas uang tunai dari hasil penjualan senjata yang dibawakan oleh anak buahnya bernama Sasang. Ternyata selama ini seluruh hasil penjualan ilegalnya disimpan di dalam lemari. Keesokan harinya di kantor kepolisian Nanja Kota, para anak buah Amarnath kelakuannya semakin parah, di mana kantor polisi dijadikan sebagai tempat tongkrongan mereka. Bahkan para polisi juga mereka perintah-perintah layaknya bawahan. Memang setelah kepala kepolisian bunuh diri, tidak ada lagi arti polisi di Nanja Kota. Kantor polisi hanyalah sebuah tempat tongkrongan bagi mereka. Dalam situasi yang demikian, ketika sibuk mengobrol, tidak ada yang menyadari kedatangan seseorang yang langsung masuk ke dalam kantor dan membakar salah satu anak buah Amarnath tadi, yang kemudian barulah mencuri perhatian. Setelah itu, barulah sosok itu keluar dari pintu sambil memasang kacamatanya, kemudian diiringi musik yang berdendang bersama kepulan asap yang masih tersisa. Lalu di depan para polisi tersebut, dia memerintahkan untuk mengganti pelang supaya kata ramah dihapus saja, cukup dengan tulisan kantor polisi. Setelah itu, pria yang bernama Kalki tersebut menyampaikan kalau penugasannya di Nanja Kota hanya beberapa hari. Dan kedatangannya ini bukan untuk menghapus air mata orang Nanja Kota, tetapi untuk mematahkan leher siapapun yang membuat orang menangis. Kalimat tersebut seolah memberikan spirit bagi para polisi itu. Lalu dengan semangat mereka memperkenalkan diri. Pertama, Abdullah sebagai kepala polisi, Kutan Pillai yang akan pensiun tahun ini. Terus Gopinda seorang ilmuwan, lalu Biju seorang sopir, dan terakhir Sundaran sebagai penulis. Di hari berikutnya mereka langsung bekerja semangat. Pertama, mengumumkan kepada masyarakat bahwa mulai sekarang mereka semua bisa tidur nyenyak karena telah ada penyelamat baru. Dan betul saja, satu persatu preman dapat ditangkap dan dihukum. Kotak pengaduan pun untuk polisi juga dipasang di mana-mana. Kedatangan Kalki telah membawa polisi kembali disegani. Hingga suatu hari sampailah Kalki di gedung tua yang dijadikan oleh kelompok partai DYP sebagai markas produksi senjata ilegal. Ketika memasuki gerbang, seorang penjaga melarangnya masuk. Tapi bukannya takut, justru dengan mudah membacok punggung si penjaga. Dan ketika tiba di dalam, ternyata benar saja dia menemukan banyak pekerja yang tengah memproduksi senjata di bawah pengawasan Apu. Melihat begitu banyaknya senjata, hal itu membuat ingatannya kembali ke masa kecil, di mana pada masa itu Kalki melihat kekacauan dan peperangan yang mengerikan di desanya. Itu jugalah yang semakin membuatnya begitu benci dengan senapan serta yang memperdagangkannya. Di depan wajah Apu, dia memperingatkan supaya aktivitas di sana untuk segera dihentikan. Dan jika tidak, maka dia yang akan datang menembak semua orang yang ada di sana. Kedatangannya ke markas produksi senjata tersebut sampai kepada Amarnath. Itulah yang membuat Amarnath mulai melihat ini menjadi sesuatu yang serius, sehingga memerintahkan kepada bawahnya untuk segera membereskan semuanya. Dan suatu hari kantor polisi mendapati telepon kalau Suraj dikeroyok oleh sekelompok preman. Para polisi ini langsung turun ke lokasi. Di tempat kerumunan tersebut, kembali para polisi ini memberikan peringatan kepada para preman tersebut. Namun bukannya menuruti, mereka mencoba menyerang polisi. Dan inilah yang terjadi.
Lalu di hari yang berbeda saat para polisi ini membaca berkas laporan, beberapa nama muncul agar segera ditangkap. Salah satunya adalah Umar. Tetapi mereka kemudian dihentikan oleh kedatangan seorang perempuan yang merupakan suruhan Amarnath. Di depan Kalki, perempuan itu memperkenalkan dirinya yang bernama Sangeta yang merupakan sepupu Amarnath, di mana inti kedatangan Sangeta ini untuk memperingatkan Kalki agar jangan bermain-main apalagi melawan Amarnath. Mendengar itu, Kalki hanya tersenyum sambil menatap kepergian Sangeta. Sangeta ini ternyata putri tunggal Menteri Pijayan yang merupakan seorang janda karena suaminya dibunuh oleh Amarnath setelah mengalami kecelakaan dan koma beberapa hari. Karena bosan dengan itu, lalu Amarnath membunuhnya di rumah sakit. Suatu hari, Partai AICP mengadakan rapat penting yang isinya tidak akan ikut pemilu tahun ini setelah kematian tokohnya Laksamanan, karena tidak ada pemodal yang berani mengeluarkan uang untuk mencalonkan tokoh lain. Surat yang kesal pun akhirnya angkat suara, di mana dia melihat AICP hanyalah penakut. Selain itu, Surat juga melihat bahwa hanya rakyat kecil yang diusir oleh penguasa partai DYP. Sementara para tokoh AICP tidak pernah ada pengusiran dari desa Nanjakota. Setelah itu, Surat memilih walk out dari ruang rapat, lalu diikuti oleh yang lainnya. Di tengah situasi pemilu yang semakin genting, muncul wawancara di televisi tentang peneroran dan pengusiran beberapa orang yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh penguasa partai DYP, di mana ini mengganggu pencalonan Pijayan sebagai menteri. Sang reporter juga dengan berani menunjukkan catatan kejahatan yang terjadi di Nanjakota selama ini. Siaran tersebut ternyata disaksikan juga oleh petinggi partai DYP termasuk Amarnath. Sebagai respon atas pemberitaan tersebut, sang reporter malam itu juga langsung mereka tangkap dan eksekusi. Keesokan harinya, Abdullah menemui Umar di kediamannya untuk menyampaikan pesan agar datang ke kantor polisi di hari Senin untuk bertemu Kalki. Meski begitu kesal, tapi Umar mengiyakannya. Sementara di tempat yang berbeda, Gopinda dan Kalki sedang merakit bom molotov dari tabung gas di rumah dinas Kalki. Mereka pun mengetesnya dan berhasil menimbulkan ledakan pada rumah tersebut. Saat para polisi tengah santai sambil mencarikan tempat tinggal baru bagi Kalki, tiba-tiba Umar datang ke kantor polisi. Dalam beberapa saat, suasana terlihat tegang. Tapi tidak dengan Kalki yang langsung mengingatkan Umar jika dia memintanya untuk datang besok. Umar yang mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak suka menunda-nunda, langsung ditampar oleh Kalki hingga terpelenting ke sebuah lemari. Setelah itu, memerintahkan Umar untuk pulang dengan mendorong tubuhnya keluar dari kantor polisi. Hari Senin pun tiba, di mana para preman yang diundang juga datang ke kantor polisi. Apu bersama pengikutnya dan kelompok dari partai AICP. Di sana, Kalki menceramahi para anak buah kedua geng preman tersebut, kalau mereka yang menjadi anak buah mengorbankan nyawa diri dan keluarganya untuk membela mereka yang menjadi petinggi. Pada intinya, mereka hanya dimanfaatkan. Sementara khusus kepada Apu, Kalki dengan tegas mengingatkan bahwa jika masih terlihat di Nanjakota, maka Kalki akan mematahkan tulang belakangnya. Di malam hari saat tiba di rumah setelah berbelanja, Abdullah menemukan Umar di dalam bersama anak buahnya tengah mengganggu keluarganya. Suasana sangat menegangkan. Kedatangan Umar sebagai ancaman agar Abdullah tidak main-main dengannya, di mana dia juga mengatakan akan mendatangi rumah para polisi lainnya satu persatu. Akan tetapi, ketika tiba di rumah Gopinda, rombongan Umar tidak menemukan Gopinda melainkan memperoleh kabar buruk dari nenek Gopinda.
jika saat ini Gopinda bersama seluruh polisi sedang bermain ke rumahnya. Alhasil, Umar bersama rombongan tersebut segera pulang. Dan betul saja di rumahnya dia menemukan para polisi sedang begitu santai, termasuk Kalki yang asik bercerita kepada istri Umar. Lalu kepada Umar, Kalki dengan tegas mengingatkan agar jangan lagi-lagi coba-coba mengganggu keluarga anggota kepolisian. Setelah itu, para polisi tersebut langsung pergi. Keesokan harinya, berita televisi berisikan tentang koalisi yang sedang dijalin oleh partai DYP dengan salah satu partai besar BSJD yang disaksikan oleh Suraj dan beberapa warga di tengah keramaian kota. Dan pada malam harinya, pertemuan itu pun terjadi. Hal tersebut juga dimanfaatkan Umar untuk melaporkan situasi lapangan kepada Amarnath. Dalam pertemuan empat matanya, Umar menceritakan tentang Kalki, tetapi Amarnath tidak mau mendengarkan keluhan tersebut. Dia justru memberi perintah agar Umar membunuhnya dengan cara paling rahasia, sehingga Umar harus memikirkannya sendiri. Dan keesokan harinya, Kalki dengan wajah khawatir menuju rumah sakit untuk memastikan keadaan Abdullah yang tengah dalam perawatan di ruang ICU karena kakinya patah sehingga harus diamputasi setelah dicelakai oleh Umar. Sementara Sundaran hanya mengalami luka ringan di kaki dan wajahnya. Saat dalam perjalanan keluar dari rumah sakit, Kalki berjumpa Amarnath untuk pertama kalinya di sebuah tangga. Mereka saling mengancam layaknya musuh bebuyutan. Untuk membalaskan kelakuan Umar, hari itu juga Kalki langsung mencari Umar ke sebuah gudang tua. Di sana dia memanggil Umar layaknya singa yang lapar. Umar! Dan ketika memasuki pintu, Kalki langsung mendapatkan serangan rantai yang menyebabkan kakinya terikat lalu diarak oleh sebuah bajai. Setelah itu, para berdebah tersebut menyerangnya dengan tendangan serta pukulan. Kemudian Umar muncul lalu memberi ceramah kalau polisi seharusnya tidak berguna di tempat tersebut. Namun Kalki tidak semudah itu ditumbangkan. Dia mengeluarkan kemampuan dahsyatnya sehingga semua anak buah Umar ditumbangkan dengan gampang. Tersisalah Umar, mereka pun saling beradu kekuatan. Setelah cukup lama saling memukul, akhirnya pertarungan dimenangkan Kalki, di mana dia berhasil membuat Umar terkapar setelah kepalanya dibenturkan ke kaca depan mobil. Tapi ternyata penderitaan Umar belum selesai. Kalki menyuruh anak buahnya untuk memotong kaki kanan Umar sebagai balasan perbuatannya. Suara teriakan kesakitan Umar pun terdengar ke seluruh gedung. Suatu hari, Suraj menemui Kalki di kantor polisi untuk meminta bantuan perlindungan. Suraj ingin membantu orang-orang yang terusir dari Nanjakota yang sekarang mereka hidup di pinggiran kota yang kumuh agar dapat kembali tinggal di Nanjakota. Kalki pun menyetujui dan keduanya pun berkunjung ke pengungsian lalu mulai berpidato di depan warga tersebut untuk meyakinkan terkait rencananya agar mereka tidak perlu lagi khawatir kepada Amarnath beserta seluruh anak buahnya. Di sana ternyata hadir juga Sasang yang diam-diam mulai memihak kepada perjuangan Suraj dan membawa satu tas uang tunai yang setelah dia curi. Sementara di kediaman Amarnath sedang ribut-ribut karena kehilangan uangnya. Sebab itulah Apu menendang Sasang karena keteledorannya. Uang hasil curian itulah yang kemudian oleh Suraj dipakai untuk membangun pengungsian tersebut. Mulai dari tes kesehatan, meningkatkan pendidikan dengan membagikan buku bacaan kepada anak-anak. Selain itu, seorang guru juga didatangkan. Seiring dengan itu, keyakinan semakin tumbuh kepada para pengungsi itu.
Akhirnya hingga tiba waktunya Suraj membawa para pengungsi ke tengah jalan untuk berorasi menyampaikan perlawanannya terhadap pemerintah yang berkuasa. Aksi mereka tersebut menimbulkan kemacetan jalan raya, yang mana secara kebetulan Amarnath juga sedang terjebak di sana. Amarnath pun turun dari mobilnya untuk memeriksa keramaian. Ketika dia hadir di kumpulan warga itu, tiba-tiba semuanya langsung terdiam. Ketakutan masih terlihat, tapi malam itu tidak terjadi keributan yang berarti. Amarnath hanya menyampaikan kalau sesungguhnya dia tahu siapa yang berada di belakang mereka. Sebagai perlawanan kepada polisi, Amarnath membayar beberapa mahasiswa untuk membakar kantor polisi. Tetapi berkat informasi dari Sasang, akhirnya rencana tersebut diketahui oleh Kalki. Dan untuk menggagalkan mereka, para polisi tersebut berkunjung ke setiap keluarga dari para mahasiswa itu, yang kemudian orang tua mereka menelponnya. Hal itulah yang akhirnya mengurungkan rencana mereka semua meski telah sampai di kantor polisi. Di kediaman Amarnath sedang mengumpulkan seluruh pengikutnya untuk mengatasi rencana kehadiran warga pengungsi yang tentu kedatangan mereka ini akan mempengaruhi hasil pemilu. Sasang pun diberi tugas untuk mempengaruhi orang-orang tersebut karena berpihak pada DYP. Tetapi Amarnath yang telah lama curiga menembak Sasang tanpa kompromi hingga tewas di tempat. Lalu di sebuah acara keagamaan untuk mengenang keluarga yang meninggal dunia, Gopinda yang dengan khusyuk mengikuti perayaan tersebut tiba-tiba mendapatkan serangan tak terduga saat menyelam di sungai. Lehernya digorok hingga darah bercucuran. Keriuhan pun terjadi, sementara Kalki yang berlari untuk menolongnya langsung mendapatkan bacokan di area perut. Ternyata mereka ini lagi-lagi para suruhan Amarnath. Maka dalam sekejap terjadilah pertarungan. Meski telah mengalami beberapa bacokan perut, Kalki masih mampu melakukan perlawanan hebat. Di bawah guyuran hujan, Kalki mengangkat dan melempar para penyerang tersebut hingga semuanya tewas di sana. Tetapi nyawa Gopinda tidak dapat diselamatkan. Dia tewas karena tusukan dan gorokan yang dahsyat. Suatu hari Suraj memberanikan diri untuk datang ke rumah Amarnath untuk meminta supaya para pengungsi dapat diizinkan masuk ke Nanja kota agar mereka bisa mencari nafkah dan mendapatkan kehidupan yang layak. Akan tetapi kehadirannya justru mendapatkan penghinaan. Selain itu, dia juga berpesan agar memberitahukan kepada Kalki untuk datang ke tempatnya dan sujud di kakinya. Sementara itu, Kalki berhasil menangkap Apu lalu memukulnya hingga seluruh saraf dan tulangnya tidak lagi berfungsi normal. Ini sebagai balasan kemarahan atas tewasnya Govinda. Tapi Amarnath yang tidak tega melihatnya kesakitan, sekalian saja membunuh Apu yang koma di rumah sakit. Bersamaan dengan situasi yang semakin memanas, para pengungsi juga telah siap untuk kembali ke Nanja kota besok saat fajar. Posisi partai DYP mulai terpojok ditambah dengan kabar berita yang menyatakan koalisi partai DYP dengan BSJD yang terancam bubar. Keesokan harinya kerusuhan mulai terjadi, termasuk Suraj yang ditemukan mati mengenaskan di mana anggota tubuhnya dipotong-potong. Kesadisan yang terjadi itu membuat Kalki harus ambil alih kendali. Pertama, para polisi tersebut berhasil mempengaruhi Sangeta untuk mundur sebagai kontestan DYP pengganti Apu yang tewas. Kematian Suraj itu menimbulkan keraguan pada rencana pengungsi untuk kembali ke Nanja kota.
Kalki yang berusaha untuk membujuk mereka terlihat masih gagal. Akhirnya Kalki mengambil satu langkah yang dimiliki, menerima tantangan Amarnath untuk datang. Dan Kalki betul-betul datang ke tempat Amarnath. Mereka langsung berduel, beradu sama kuat. Setelah cukup lama saling membantai, Kalki berhasil memukul Amarnath dengan potongan besi hingga terkapar. Setelah itu, Raga Amarnath yang kaku tak berdaya itu dibawa ke pusat kota di bawah guyuran hujan dan keramaian orang. Semua orang yang terlihat tersenyum bahagia. Rakyat Nanja kota mulai berani melawan, membakar semua atribut partai DYP. Tidak berhenti di situ, para pengungsi juga akhirnya memilih kembali dan menginjak tubuh Amarnath di tengah jalan tersebut. Pada bagian akhir film, kita saksikan keceriaan di Nanja kota kembali hidup. Dan film pun selesai. Dadah.